Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok A, mata kuliah PSDP, akan mempresentasikan implementasi ERP pada suatu perusahaan yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk anggota kelompok, yang pertama itu ada Muhammad Akil Zidan, yang kedua ada Adli Kelak Peter Wijaya, yang ketiga ada Muhammad Izan Fildi, yang keempat ada Fakir Angga Adiriana, dan yang terakhir ada Muhammad Sabita Robani. Baik, untuk pendahuluan tentang apa itu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT ini merupakan pada awalnya PT Panganjaya Inti Kusuma didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 yang pabriknya itu terletak di kawasan Sudirman Plaza, Jakarta. Namun, akhirnya pada tanggal 5 Februari 1994, PT Panganjaya Inti Kusuma mengganti namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur, yang kini dikenal sebagai salah satu perseroan mie instan terkemuka di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini memproduksi produk yang berbeda yang terkenal di Indonesia. Produk tersebut antara lain adalah susu Indomilk, keripik kentang Citato, Ciki Balls, Indofood kecap manis, Promina bubur bayi, teh Ichi Ocha, tepung segitiga biru, saus pasta La Fonte, minyak bimoli, dan masih banyak produk lainnya. Baik, untuk penjelasan proses bisnis yang akan disampaikan oleh saudara Izan, kepada Izan saya persilakan. Baiklah, selanjutnya proses bisnis pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama itu ada produksi, supplier tepung pada sebagai supplier tepung pada poin pertama. Nah, supplier ini mengirimkan stok tepung ke gudang untuk menjadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Dan selanjutnya supplier bumbu. Nah, pada poin kedua ini supaya bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan tersebut. Yang selanjutnya itu ada warehouse atau gudang. Nah, pada poin ketiga ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau persediaan yang dikirimkan oleh supplier. Yang kedua itu ada distribusi. Pabrik pembuatan mie instan. Nah, pada poin ini dilakukannya proses pembuatan mie instan dari bahan mentah menjadi produk setengah mati, setengah jadi. Nah, mungkin boleh next. Nah, masih di yang kedua itu masih di distribusi ya, lab pengujian. Nah, pada poin kelima ini dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan apakah produk ini layak untuk dimasarkan atau tidak. Selanjutnya itu pengemasan mie instan. Nah, pada tahap ini dilakukan proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab pengujian. Selanjutnya itu distribusi mie instan, distributor mie instan. Nah, pada tahap ini dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasaran. Selanjutnya itu pengecer mie instan. Nah, pada tahap ke-8 ini masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijualkan ke masyarakat umum. Selanjutnya itu konsumsi konsumen. Nah, pada tahap ini konsumen membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam analisis implementasi ERP pada PT Indofood. Nah, dalam ERP PT Indofood ini terdapat integrasi yang komprehensif yang memuat otomatisasi proses dan juga otomatisasi yang real time. Next. Yang pertama adalah integrasi yang komprehensif yang memuat otomatisasi proses. Nah, Indofood ini juga mengintegrasikan seluruh proses dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk dalam sistem ERP. ERP yang dimiliki oleh PT Indofood ini berfokus dalam membantu manajemen perusahaan pada aktivitas sehari-hari seperti penggunaan material dan servis, mengontrol pemeliharaan peralatan hingga bangunan perusahaan itu sendiri secara efektif dan juga terotomatisasi dengan proses. Yang kedua adalah otomatisasi proses yang real time.
ERP di PT Indofood ini memungkinkan pemrosesan data secara real time yang memberikan akses langsung dan akurat terhadap informasi operasional, keuangan, dan logistik. Dengan otomatisasi proses real time ini, perusahaan dapat memantau dan mengelola inventaris, pesanan, serta produksi secara langsung, sehingga meningkatkan respon terhadap perubahan kebutuhan pasar. Fitur ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data terkini, mengurangi penundaan, dan juga mempercepat alur kerja di seluruh perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adle. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini adalah mengakomodir otomatisasi dengan multibahasa, di mana ERP di PT Indofood memiliki fitur multibahasa yang mungkin guna di berbagai negara untuk mengakses sistem dalam bahasa yang mereka pilih, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Fitur ini membantu memfasilitasi kolaborasi antar tim di berbagai negara dan memudahkan pelatihan karyawan baru dengan menyediakan antarmuka dalam bahasa lokalnya masing-masing. Dengan dukungan multibahasa, PT Indofood mampu memperluas operasional dan meningkatkan kualitas komunikasi antar departemen di seluruh lokasi global mereka. Selanjutnya, yang keempat ada mengakomodir otomatisasi multikurs, di mana ERP di PT Indofood dirancang untuk mendukung transaksi dalam berbagai mata uang sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di pasar internasional dengan lebih efisien. Sistem ini secara otomatis dapat melakukan konversi kurs berdasarkan nilai tukar terkini, memudahkan penyesuaian keuangan dan pengendalian biaya operasional di berbagai negara. Dengan fitur ini, PT Indofood dapat mengelola dan memantau transaksi lintas negara dengan lebih akurat, serta mengurangi risiko kesalahan perhitungan dalam pengelolaan kurs mata uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, manfaat penerapan ERP pada PT Indofood. Jadi Indofood ini merupakan sebuah yang sudah disebutkan sebelumnya produksi makanan dan minuman di mana ada manfaat penerapan ERP. Yang pertama itu PT Indofood juga mampu menyesuaikan minat konsumen untuk mendapatkan tingkat yang lebih efisien dalam memaksimalkan hasil pendapatan. Terus yang kedua itu manfaat penerapan sistem ERP pada perusahaan Indofood ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan PT Indofood. Terus yang terakhir ini dengan penerapan sistem ERP ini diharapkan juga sangat penting dalam mengejar target kesuksesan pada sebuah perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyampaikan penjelasan tentang penerapan atau implementasi ERP pada perusahaan PT Indofood. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil ada beberapa poin. Yang pertama itu penerapan ERP pada PT Indofood telah diberlangsungkan. Penerapan ERP pada PT Indofood ini secara sistematis hingga prosedur akhir, yang dimana saat memproduksi mie instan terlihat bahwa prosedur yang dijalankan sangat teratur dan sistematis hingga akhir di tangan konsumen. Poin yang kedua, itu ada penyebaran produk yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan lancar karena sebagian masyarakat Indonesia mengenal Indomie yang diproduksi PT Indofood. Dengan begitu, PT Indofood ini juga telah berhasil memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Poin yang ketiga, penerapan sistem ERP pada PT Indofood ini juga dapat membantu ERP yang ada, dikarenakan lebih efisien. Tidak hanya itu, penerapan sistem ERP ini juga sangatlah berguna bagi perusahaan karena mampu mengurangi beban-beban biaya karena adanya integrasi dan monitoring yang berkelanjutan. Poin yang terakhir, dengan adanya penerapan ERP, PT Indofood ini juga mampu menyesuaikan minat konsumen untuk mendapatkan tingkat yang lebih efisiensi dalam memaksimalkan hasil pendapatannya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok A tentang implementasi ERP pada perusahaan PT Indofood. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.